Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang karir programmer, tips interview, jangan kasih tahu gaji kita kalau mau dapet tawaran yang oke atau adil. Oke, mau ngomongin apa sih kali ini? Kali ini kita mau ngomongin tentang tips interview, jangan kasih tahu gaji kita kalau mau dapet tawaran yang oke atau adil. Kenapa? Karena gue ngeliat nggak sedikit ya, ada perusahaan yang ngasih gaji di batas bawah banget buat yang baru masuk ke perusahaan mereka karena tahu gajinya yang sebelumnya itu jauh di bawah perusahaan mereka. Dan nggak sedikit juga perusahaan yang ngebatasin tawaran gaji maksimal itu 25-30% dari gaji interviewinya yang saat ini ya, atau di perusahaan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya gajinya sekarang ada di 1 juta gitu, atau 10 juta ya maksimal di 12,5 atau 13 juta. Padahal sebenarnya masih banyak budget buat itu ya. Dan video ini tuh bukan tentang gimana kita dapat gaji yang setinggi-tingginya ya, tapi gimana dapat gaji yang oke dan adil. Nah, sebelumnya mau ngomongin kalau video ini bakal relatif panjang, karena topiknya ini lumayan sensitif, jadi harus lebih jelas ya di diskusinya. Jadi silakan aja kalau kalian mau langsung ke bagian intisari di video ini. Yang pertama kita perlu ngomongin dulu ya tentang definisi oke atau adil ini apa. Definisi oke atau adil itu adalah sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan tersebut, bukan banyaknya ya. Contoh, targetnya adalah misalnya ada standar di satu perusahaan ya, perusahaan A misalnya namanya, dia level X itu antara 11 sampai 15 juta. Jadi targetnya itu adalah buat kita itu ketika masuk sana itu adalah 13 sampai 15 juta. Jadi maksudnya kayak adil buat kita dan tim yang udah ada di dalam ya. Dan diusahain biar gimana caranya kita jangan sampai di range yang bawahnya. Jadi kalau di kasus ini jangan sampai kita di sekitar 11 juta tapi di 13 juta sampai 15 lah. Biar lumayan enak buat kita. Yang bukan target itu, contohnya adalah dengan yang tadi ya kasusnya. Di perusahaan A ini 11 sampai 15 juta untuk level X. Target kita itu 17 juta. Jadi kayak di luar range perusahaan itu gitu. Ini menurut gua nggak oke kenapa? Karena ini hitungannya maruk ya. Jadi kayak kalau menurut gua gini, eh, kita pengen gaji tinggi itu boleh, tapi jangan sampai kita maruk ya, atau greedy atau apapun itulah. Jadi sesuai aja emang yang di level perusahaannya. Kalau emang kita menurut kita itu kecilan atau kayak gimana ya, mendingan gak usah masuk aja ke sana gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk ke perusahaan yang kayak gini ya, guys, itu tinggal nunggu waktu aja. Kalau misalnya apa namanya jadi masalah gitu. Bayangin kalau misalnya range itu 11 sampai 15 nih, terus kita ada di 17 gitu. Berarti kita kan satu range di atas ya. Ini ada bisa jadi ada kesenjangan yang berlebihan ya, dan ini bisa ujung-ujungnya itu ada toxic di sana budayanya. Jadi nggak enak buat kerja di sana sih. Jadi itu bukan targetnya ya. Target kita adalah kalau misalnya range-nya 11 sampai 15 ya berarti ada di 13 sampai 15 kita. Nah, sebelumnya kan kita ngomongin kalau misalnya target kita itu baiknya ada di yang tengah-tengah ya. Jadi tadi di 11 sampai 15 itu ada di 13 sampai 15 lah. Kenapa kalau bisa ada di atas? Karena range gaji untuk satu level di satu perusahaan itu biasanya agak gede bedanya, antara 20-30%. Dan yang kemungkinan terjadi adalah nggak ada sub-level di antara range ini. Jadi kalau nggak ada sub-level, biasanya tidak akan ada adjustment kalau misalnya kita ada di level X tadinya, terus naik ke level X yang mid, terus naik ke yang level X yang high, itu biasanya nggak ada gitu kan. Jadi kalau kayak gini, bedanya itu bisa lumayan gede nanti gajinya sama peers kita, padahal tanggung jawabnya mirip. Kalau gue pribadi, kalau bedanya 10% sih nggak masalah ya. Anggap aja itu kayak eh, gajinya inilah atau rezekinya mereka gitu kan. Tapi kalau bedanya sampai 20%, 30%, gue rasa itu kayak terlalu berlebihan sih. Kalau misalnya emang kerjanya mirip ya. Contohnya misalnya range gaji buat level X itu 11 sampai 15 juta. Itu 36% berarti ya bedanya ya. Dan gaji kita itu 11,5 juta. Artinya kita bisa jadi lebih rendah 30% sekitar dibandingin range yang ada di level itu tapi yang atasnya. Menurut gue ini oke kalau emang kemampuan kita itu ada di range bawahnya ya. Jadi kalau misalnya kita di level X tapi kita emang yang di bawahnya gitu, ya itu
wajar aja gitu. Masuk akal kalau kita misalnya gajinya 11,5. Tapi kalau misalnya kita ada di range atas kan ya sayang aja kan rasanya. Nah, yang selanjutnya itu di satu perusahaan biasanya akan ada jumlah kenaikan gaji maksimal untuk satu kali promosi. Ya. Contoh, misalnya kita gajinya sekarang ada di 11,5 juta. Kita ada di level X ya. Dan level X ini range-nya itu 11 sampai 15 juta. Dan level Y ini satu di atas X ya. Si Y ini itu range-nya itu 15,5 sampai 20 juta. Kalau misalnya ada kenaikan gaji maksimalnya itu 30%, di mana ini udah baik banget ya hitungannya ya. Itu kalaupun kita naik level ke Y ya, itu gaji kita itu paling jadi 11,5 kali 1,3 ya, 15 juta kan. Tapi karena ini ada di batas atas gitu ya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, kita akan naik level ke Y, yang kayak dibilang tadi ya. Makanya gaji kita jadi dibulutin ke atas, jadi range Y yang paling bawah, 15,5 juta gitu. Atau kita akan di level Y tapi di 15 juta. Ini yang jadi masalah. Atau malah kita naik levelnya itu masih satu setelah ini. Jadi kita tetap ada di level X, tapi gaji kita di 15,5 juta gitu. Itu kan tetap ujung-ujungnya akan di underpaid ya. Kalaupun naik, kita akan selalu di bawah lagi gitu. Kalau di bawah lagi range-nya, itu akan ya masalahnya balik yang kayak yang tadi lagi ya. Dan ini makin rusuh ketika misalnya gaji di perusahaan kita itu pakai gaji kotor. Dan kalau gaji kotor, misalnya 30% tuh gaji kotor ya, itu makin ke atas itu potongan pajak itu makin gede. Jadi ya makin kecil aja yang kita jumlah kenaikannya ya. Yang negatif selanjutnya itu adalah belum tentu tiap perusahaan itu mau ngasih kenaikan gaji di dalam satu level. Atau misalnya kalau naik sub level. Jadi kalau misalnya kita dari tadinya yang level low gitu kan, di Y yang paling bawah, terus kita secara impact atau kemampuan itu kita naik ke yang mid atau yang ke high gitu ya, atau yang lebih tinggi ya high itu belum tentu dinaikin. Nah, contohnya kalau kita lanjutin yang tadi ya, misalnya kita baru naik ke range bawah di level Y dengan gaji itu 15,5 juta yang tadi. Di mana range level Y tadi itu kan 15,5 sampai 20 juta misalnya ya. Itu 30%, 33% ya berarti jaraknya. Nah, kalau dari sini berarti sebenarnya di level Y itu kalau kita mau ngambil 3 titik ya, titik yang paling bawah itu ada di 15,5, tengahnya itu ada di 17,75, dan di atasnya itu ada di 20. Misalkan, habis kita promosi 6 bulan kemudian impact kita itu naik ke level Y yang tengah ya. Ini akan dihitungnya tetap mid expectation. Karena ya udah, kita di level Y gitu kan. Dan bisa jadi ini nggak ada adjustment sama sekali karena nggak naik level. Mungkin habisnya ada Z gitu, karena kita belum naik ke Z yang nggak ada adjustment sama sekali. Dan misalnya lagi, habis promosinya itu, kita 1 tahun setelahnya, impact kita naik ke level yang Y atas ya. Ini tetap masih dihitung mid expectation. Tapi bisa jadi karena udah setahun, kita dapat adjustment yang biasanya itu di bawah 10%. Ini biasanya kayak adjustment inflasi lah. Dan gaji kita itu misalnya naiknya 7% ya, bersih ya. Itu jadi 16,6 juta. Dan ini problemnya itu adalah, walaupun kita udah di level Y yang atas, itu tetap sekitar 20% di bawah batas atas level Y, yang sekitar 20 juta ya. Dan ketika kita 1,5 tahun setelah promosi yang tadi itu ke level Y, itu impact kita ada di level Y+1. Berarti misalnya impact kita udah di level Z ya, dapat promosi lagi nih. Ini kita tetap bakal ada di range bawah lagi. Kenapa? Karena ya limitasi maksimal yang kenaikan tadi ya. Ya dan udah gitu aja seterusnya gitu. Ujung-ujungnya ya kita bakal dipaksa buat nyari perusahaan baru atau bakal terus-menerus underpaid ya, pakai tanda kutip gitu. Aneh kan? Ya emang. Hidup emang gitu guys. Nah, kenapa nggak ngasih tahu gaji kita ini bisa ngebantu ya? Ini karena mereka nggak bisa tahu
25-30% dari gaji kita sekarang itu berapa, gitu. Atau berapapun persentasenya ya. Karena mereka emang nggak punya data awal kita. Dan karena itu, mereka itu akan mengevaluasi kita murni berdasarkan hasil interview kita. Karena kita mau ngeliat ya, guys, sebenarnya gimana sih mereka ngehargain orang yang ada di interview mereka gitu. Dan ini penting banget kalau kita mau join ke satu perusahaan ya. Dan ini juga akan berlaku untuk calon kolega kita yang ada di sana, yang udah masuk ya, atau yang nanti akan datang gitu. Dan ketika misalnya kita bisa lihat nih, oh kira-kira dia proses penggajian atau kompensasi ini adil apa enggak ya, atau fair apa enggak gitu. Tidak berdasarkan yang lama ya. Itu kita bisa menghindari salah satu penyebab toxic culture tadi. Toxic culture ini salah satu penyebabnya ya kalau misalnya penggajian itu nggak adil gitu. Ada yang batasnya itu kejauhan gitu, perbedaannya penggajiannya. Dan kemungkinan besar kalau misalnya mereka nggak tahu gaji kita, itu akan didorong ke batas atas yang ada di gaji perusahaan mereka saat tawaran final. Misalnya kita ada di levelnya itu ada di Y tengah gitu ya. Itu ya kita akan langsung didorong ke batas atas dari Y tengah itu gitu. Dan buat tip ya, ini kalau kita dapat offer jangan langsung diterima guys. Kenapa? Karena kemungkinan besar masih bisa digoyang dikit. Ini gue bilang dikit di sini kenapa? Karena kalau emang perusahaannya benar, ini nggak akan bisa digoyang banyak sebenarnya. Karena angka pertamanya itu nggak akan jauh dari posisi kita yang sebenarnya di standar level mereka. Gitu. Misalnya ada levelnya itu level Z gitu. Yang angka tengahnya itu ada di 25 juta misalnya. Itu kemungkinan kalaupun mereka akan ngasih offer pertama kita itu dia di angka 24 atau di 25-nya. Dan biasanya itu mesti bisa digoyang dikit mungkin ke 26, 27 kayak gitu. Jadi jangan langsung diterima aja ya. Tanya dulu ada nggak yang bisa ditambah. Atau kalaupun nggak bisa dari gajinya ya bisa dari komponen yang lainnya ya. Asuransi atau apapun itulah. Dan kenapa kita nggak boleh ngasih tahu gaji kita? Karena sebenarnya gaji itu rahasia antara kita dan perusahaan kita sekarang. Gitu. Jadi ini nggak diekspos ya baiknya secara formal ke pihak ketiga. Kecuali emang untuk syarat administrasi yang udah lumrah. Kayak misalnya kita butuh ke KPR atau kredit atau apapun itulah. Gitu. Yang emang itu secara hukum itu ada hubungannya gitu. Dan sekilas info aja, sepanjang yang gue tahu ya, di California sana, itu secara hukum, calon perusahaan itu nggak boleh nanya tentang gaji sebelumnya. Jadi emang bisa dibilang kalau hukum aja bilang gitu, ini sebenarnya kayak agak ngerugiin ya untuk orang yang mau masuk ke satu perusahaan di proses interview gitu. Terus gimana ya cara kita jawab kalau emang ditanya gaji? Ini ada dua ya kurang lebih. Yang pertama itu kalau misalnya baru di awal-awal waktu phone screening. Jadi sebelum user interview ya, sebelum technical segala macam kan kita biasanya ada ngomong sama yang recruiter ya. Nah, ini kalau gue ya bilang aja gitu. Kalau menurut kita discuss gaji di awal itu nggak ada gunanya. Mending jalanin dulu aja prosesnya. Jadi ini cara buat ngomong secara baik. Ya nanti aja lah ngomonginnya gitu. Yang kedua, kalau misalnya ditanya habis kelar user interview nih, lagi mau persiapan offer, bilang aja kalau kita itu udah ngikutin proses mereka. Jadi sekarang bolanya itu ada di mereka gimana caranya mereka nilai kita sesuai standar mereka. Gitu. Karena yang kita pengenin adalah mereka nilai kita benar-benar dari hasil proses interview kita kan. Bukan dari standar gaji kita yang lama nih. Kenapa? Karena kayak yang dibilang tadi, kita pengen dapat harga yang adil sebenarnya. Bukan harga yang murah lah. Atau murahan ya. Tapi gimana kalau misalnya kita dipaksa buat buka gaji kita ya? Kalau saran gue tetap jangan jawab. Kalau maksa lagi gimana? Menurut gue ini red flag. Mendingan mundur aja dari proses. Ya, mungkin emang udah jodoh aja sebenarnya. Dan menurut gue, kita tetap tenang aja ya. Karena rezeki ini udah kayak biskot aja guys.
nanti pasti ada aja lagi yang insya Allah datang ya. Jadi kalau misalnya sekarang kelewatan gitu, ya udah, biarin aja gitu. Kita jalan aja, cari yang berikutnya. Yang penting, prosesnya aja yang kita benerin. Gitu. Ya emang belum untung aja, selama prosesnya bener ya, nanti insya Allah bakal bener dengan sendirinya ya. Nah, yang berikutnya itu, apa sih buktinya kalau misalnya ini emang ampuh buat dilakuin dan emang possible? Yang pertama adalah, waktu gua ngelakuin ini, gua interview di 2 tempat. Ini kenaikannya ini buat total penghasilan itu lebih besar daripada 35% net, gitu. Jadi ini udah di luar pajak segala macam ya. Dan ini 35% net ini adalah di atas batas atas penawaran umum umum yang gue bilang tadi gitu. Karena biasanya perusahaan itu ada 25 sampai 35% ya. Jadi gue nembus ini gitu. Untuk angka tepatnya sendiri itu nggak bisa gue kasih tahu karena konfidensial ya. Tapi yang jelas ini jauh lebih tinggi angka aslinya gitu. Jadi mungkin kalau dari pengalaman gue sendiri. Dan selain itu ada gue kenal orang dia ngelakuin ini gitu ya. Dan kenaikan gajinya itu 80-an% net. Dan ada temen yang gue kenal juga, ini katakan si Y ya, dia dapat angka yang emang bukan batas bawah di perusahaan yang baru gitu. Jadi dari 4 pengalaman ini, dari gue 2 ya, ini mungkin dilakuin dan emang kita bisa dapat yang udah kita targetin tadi gitu. Dapat yang oke dan fair sesuai dengan proses interview kita. Pertanyaan itu adalah selanjutnya, emang beneran nggak bisa kalau ngasih tahu? Nggak bisa ini dalam artian emang nggak bisa dapat nilai yang bagus atau yang adil ya? Bisa dapat yang bagus juga, tapi kemungkinan bakal berat negonya. Contohnya adalah gue kenal satu orang yang bisa dapat kenaikan bersih sekitar itu 50%, tapi nggak ngelakuin ini. Dia ngasih tahu gaji awalnya ya. Tapi dia ini negonya berminggu-minggu banget dan kelamaan maju mundurnya, banyak banget maju mundur. Akhirnya dia dapet, kenapa? Karena menurut gue pribadi ya, skill setnya dia ini emang bener-bener oke banget. Dan perusahaan itu bener-bener butuh skill setnya dia. Jadi possible kalau emang kita skill setnya itu bener-bener yang lagi dibutuhin sama perusahaan itu. Ada lagi orang yang gue kenal, dia dapat kenaikan 100% dari tempatnya yang lama. Dia jujur nih orangnya, ke apa namanya, waktu mau daftar, dia ngasih tahu gaji lamanya berapa gitu kan. Tapi masalahnya, di perusahaan yang baru ini dia ditaruh di batas bawah levelnya. Gitu. Karena perusahaan yang baru ini bilang kayak, dia kan udah naik 100%, ya udahlah taruh di paling bawah aja gitu. Padahal sebenarnya ya bisa lebih atas lagi kan, bisa dapat yang lebih fair gitu. Kalau di bawah kayak gini nanti kembali ke masalah yang tadi udah dibahas di awal. Jadi apakah bisa? Iya, bisa. Tapi perlu nanggung resikonya sendiri ya. Soalnya kebanyakan yang gua tahu ini gagal dapat increment yang lumayan atau fair. Ada yang cuma dapat kayak 10% atau berapa atau tepat yang ditambahin itu aja gitu. Jadi ya nggak dapat nilai aslinya, nilai asli kita itu tidak keluar sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Nah, bahkan salah satu recruiter yang gua kenal baik ini juga nggak nyaranin untuk ngasih tahu gitu. Jadi kalau kalian nggak percaya ke gua, ini dari recruiter sendiri nih. Dia recruiter tuh jago menurut gue ya. Dan dia nyaraninnya kayak gini gitu. Jadi take it at your own risk ya. Tapi ada saatnya kita ini sebenarnya perlu ngasih tahu gaji kita. Ini kapan? Yang pertama itu adalah ketika kita yakin gaji kita itu jauh di atas harga pasar. Taunya gimana ya? Riset aja gitu. Kenapa kita perlu ngasih tahu kalau kita di atas harga pasar ya? Karena biar proses interviewnya itu nggak percuma gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa jalan, oke interview dan kita range-nya itu di sana. Gitu. Range-nya itu di mana yang kita mau ya, kita kasih tahu gitu. Cuman karena ini ngomonginnya jauh di atas harga pasar, jadi logikanya itu adalah sebagian besar orang ini nggak akan gini ya. Karena kan jauh di atas harga pasar, artinya jauh di atas harga rata-rata saat ini. Jadi ini lebih ke pengecualian, bukan untuk sebagian besar orang. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya gaji programmer di Indonesia ini bisa jauh banget rentangnya, bahkan untuk di level yang sama ya. Dan gue yakin di luar negeri juga sama.
kayak gini gitu. Karena sifat dasar perusahaan itu kan cari untung ya. Jadi mau dalam negeri atau di luar negeri gitu, ya tetap jangan kasih tahu kecuali kita emang udah tahu kalau gaji kita itu benar-benar di atas harga pasar gitu atau di range yang paling atasnya gitu. Biar nggak percuma prosesnya. Atau kalau misalnya kita dikasih penawaran yang itu nggak banget sama mereka ya. Ini sebenarnya gue tidak ngerekomendasiin buat ngasih tahu gaji kita, kalaupun kasusnya kayak gini ya. Tapi yang gue rekomendasiin adalah kita kasih tahu aja, em, sorry mas, mbak, kalau saya targetnya ada di sini sebenarnya di sekitar range segini. Atau kalau misalnya ngomong, ya gue nyaman sama yang gue lihat di pasaran tentang perusahaan ini dan pengennya ada di sekitaran sana. Tentunya kata-kata guanya ini diganti pakai saya atau yang lebih sopan ya, gitu. Kecuali emang recruiter ini ngomongnya pengennya pakai bahasa lu gua. Ada juga loh, guys. Jangan salah, gitu. Atau kalau kita mau nelen resiko, kalau kenaikan gaji kita itu maksimal itu 30%, gitu. Atau di batas gaji mereka untuk level kita. Nah, itu kalau misalnya kita udah, ya udahlah, nggak apa-apa, naiknya 30% aja gitu. Ya itu nggak apa-apa juga kalau mau ngasih tahu ya. Dan ini biasanya terjadi kalau misalnya kita udah yakin banget sama perusahaannya dan kepengen banget untuk masuk sana gitu. Kalau emang udah gini ya sah-sah aja, karena hidup itu pilihan ya. Nggak ada satupun pilihan yang benar-benar salah, kecuali ya yang emang udah diakuin orang banyak itu salah ya. Nah, jadi intisari yang bisa diambil dari video ini tuh apa sih? Yang pertama itu adalah jangan kasih tahu gaji kita sekarang waktu interview di tempat yang baru. Kenapa? Karena ini akan menjamin bahwa proses interview ini akan berjalan lebih adil ya. Dan kita akan tahu karakter perusahaan yang kita lamar itu kayak gimana ketika misalnya kita nggak ngasih tahu gaji kita. Dan eh, kita boleh ngasih tahu gaji kita sekarang kalau kita yakin gaji kita itu jauh di atas harga pasar dan siap sama resikonya. Tapi mungkin ketimbang ngasih tahu gaji polosannya ya, mendingan ngasih tahu kayak range kita yang mau itu berapa sih sebenarnya. Dan kalau perusahaan yang kita lagi daftar itu maksa tahu gaji kita sekarang, itu menurut gue red flag. Mending cari tempat lainnya aja. Perusahaan ini nggak cuma satu guys. Insya Allah rezeki akan ada lagi sih. Nah, sekarang untuk yang dipikirkan ya. Yang pertama, kapan terakhir kali kamu proses interview dan ditanya soal gaji kamu di perusahaan yang lama? Gimana jawaban kamu saat itu? Yang kedua, kembali ke pertanyaan di atas ya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk kembali, gimana cara kamu buat ngejawab pertanyaan itu? Yang ketiga, gimana range gaji kamu sekarang dibanding harga pasar? Itu apakah di atas, di bawah, atau di tengah ya? Kalau belum tahu mungkin nanti bisa research sendiri ya, cari tahu sendiri gitu. Yang keempat, berhubungan sama video ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya saat interview di calon perusahaan yang baru? Mengenai gaji ya, kalau tentang video ini berarti ya. Oke, segitu dulu dari gua. Semoga yang gue sampaikan tadi bisa berguna ya. Kalau emang kalian ngerasa video ini bagus, bisa di-like, bisa subscribe juga, atau bisa bagi-bagi ke yang lainnya yang mungkin menurut kalian membutuhkan ya. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you. Dah.